Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menjelaskan bab 1 mengenai komunikasi di tempat kerja. Komunikasi di tempat kerja. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama, yaitu komunikasi yang digunakan untuk menyamakan persepsi antara satu orang dengan yang lainnya. Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi, yang pertama sumber atau komunikator, yaitu pihak yang membuat informasi atau yang mengirim informasi. Yang kedua penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan dari sumber. Yang ketiga pesan atau message, yaitu informasi yang dikirimkan kepada penerima oleh pengirim. Yang keempat media atau channel, yaitu alat penunjang yang digunakan dalam berkomunikasi yang berfungsi sebagai sarana pengiriman pesan. Selanjutnya, peran komunikasi. Peran komunikasi di tempat kerja terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menciptakan kepuasan kerja. Komunikasi di tempat kerja haruslah disertai etika dan bersifat terbuka. Komunikasi yang terbuka akan mengalirkan ide dan gagasan sehingga membawa perkembangan yang baik bagi perusahaan. Yang kedua, menyelesaikan konflik. Perbedaan pendapat dan konflik tentu akan selalu ada di dalam perusahaan. Cara untuk menyelesaikannya, setiap orang di dalam perusahaan harus menekan egonya masing-masing dan menghargai pendapat masing-masing orang. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang berjalan dengan baik mulai dari bawahan kepada atasan ataupun sebaliknya akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Sebaliknya, suasana kerja yang penuh dengan tekanan akan membawa stres. Komunikasi yang terbuka dan didasari saling menghargai agar produktivitas bertambah. Yang terakhir, pembentukan hubungan. Hubungan di tempat kerja akan berjalan dengan baik jika didasari dengan komunikasi yang baik. Komunikasi yang berjalan lancar akan menciptakan hubungan yang kondusif. Komunikasi di tempat kerja seharusnya berjalan dengan dua arah. Contohnya, seperti atasan yang menegur bawahan dengan kata-kata yang bijak. Komunikasi efektif di tempat kerja. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif merupakan komunikasi di mana tujuannya dapat tercapai dengan baik sehingga terjadi kesamaan pengertian. Mengapa komunikasi efektif itu penting? Agar tidak terjadinya kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik. Nah, ini dia beberapa tips komunikasi di tempat kerja agar berjalan dengan efektif. Yang pertama, buatlah hal rumit menjadi sederhana. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang beretika, terbuka, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, hargai perbedaan kebudayaan dan perbedaan pendapat. Yang keempat, berilah kepercayaan pada karyawan. Yang kelima, selaraskan perbuatan dan perkataan. Dan yang terakhir, presentasikan secara virtual. Yang berikutnya ada teknik komunikasi semi-formal. Berikut beberapa teknik komunikasi semi-formal. Yang pertama ada komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi yang bersifat perintah, dan yang terakhir human relation atau hubungan manusia. Hambatan komunikasi. Salah satu hambatan utama dalam berkomunikasi adalah kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap sebuah pernyataan dengan membentuk kesimpulan berdasarkan sudut pandang mereka sendiri. Hambatan ini dapat diatasi jika kita belajar untuk mendengarkan dengan pemahaman. Hambatan-hambatan yang paling sering terjadi di antaranya yang pertama, status, yang kedua, kebisingan eksternal, yang ketiga, bahasa, yang keempat, penetapan nilai, yang kelima, kurang perhatian, yang keenam, emosi, yang ketujuh, tidak konsisten, yang kedelapan, hambatan fisik, yang kesembilan, perbedaan individu, dan yang terakhir, tidak ada umpan balik. Selanjutnya, mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, menghindari membuat penetapan nilai. Yang kedua, mendengarkan seluruh cerita dengan saksama. Yang ketiga, mengenali perasaan dan emosi. Yang keempat, meninjau orang lain. Yang kelima, bertanya dengan kepedulian untuk menegaskan. Dan yang terakhir, memahami. Demikian presentasi kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.